Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Kali ini kita sudah sampai di bimbingan belajar praktis bahasa Inggris ini untuk unit 1 bagian keempat ya. Seperti biasanya sebelum kita lanjutkan, kita bahas dulu latihan yang kemarin. Kita ada 3 nomor ya. Rajinlah belajar nomor 1, lalu nomor 2 bergembiralah menerima hadiah itu, dan nomor 3 hati-hatilah mengisi formulir itu ya. Tinggal dicocokkan kalau sudah dikerjakan. Ya, rajinlah belajar. Oke, di situ ada adjektif dan belajar adalah verb ya. Jadi verb di situ makanya bentuknya adalah do verb ya. Jadi be, lalu diligent to study. Oke, jadi rajinlah belajar, be diligent to study. Oke. Kita ke soal yang kedua. Ya. Bergembiralah menerima hadiah itu ya. Nih. Oke, jadi ada kata hadiah. Itu dalam bahasa Inggris bisa prize, bisa present, juga bisa gift ya. Gift itu bermakna pemberian sebenarnya. Kalau prize ya, prize itu hadiah dari hasil lomba biasanya. Hasil kejuaraan dapat prize. Kalau present mungkin ya birthday, ulang tahun dan sebagainya. Ya di sini kita pakai nih. Oke, jadi ada kata hadiah, be adjective, lalu to verb dan o atau object. Be adjective, lalu to verb dan o atau object. Ya di sini kita pakai yang umum aja dari present. Be happy to receive the present. Oke. Be happy to receive the present. Jadi hadiah tadi bisa present, bisa prize, bisa juga gift ya. Lalu nomor 3. Hati-hati mengisi formulir itu. Jadi kita coba ini ya, nomor ketiga atau nomor terakhir untuk latihan kemarin ya. Be adjective, lalu to verb dan o atau object ya. Hati-hati berarti. Okay. Be careful to fill the form ya, atau to fill in the form ya. Be careful to fill the form. Form itu menjadi formulir ya. Be careful to fill the form. Be careful to fill the form. Sudah bisa ya. Nah, kita sekarang lanjutkan. Untuk kali ini kita ke unit 1 bagian keempat ya. Kita istilahkan dengan negative imperative. Ini hanya istilah kita untuk memudahkan. Jadi imperative tapi bentuknya negatif ya. Negatif berarti ada unsur not ya. Dalam hal ini perintah tapi kok negatif, berarti kita bisa pahami artinya adalah ungkapan itu melarang ya. Jadi melarang ya atau larangan ya. Sifatnya adalah speech, jadi melarang ya. Bagaimana kalau melarang? Ya dalam bahasa Indonesia kita tahu ya. Kita pakai kata jangan ya, jangan. Gitu ya. Jangan berarti melarang. Dalam bahasa Inggris ini adalah don't ya. Don't. Singkatan atau kependekan dari do not ya. Oke, jadi
Ini hanya istilah kita saja untuk memudahkan ya. Jadi positif imperatif berarti menyuruh. Kalau negatif imperatif maksudnya adalah melarang ya. Oke. Kita lihat permisalannya. Ya. Jangan sedih. Nah, bagaimana ini kita mau mengatakan jangan sedih? Ya sama sebenarnya dengan yang kemarin kita sama sedihnya tetap pakai be dia ya, be adjective ya. Lalu jangan itu don't, berarti don't, oke, don't be sad ya, jangan sedih. Don't be sad, jangan sedih. Oke. Yang kedua, jangan malas berlatih. Oke. Jangan malas berlatih ya, jangan malas berlatih. Bagaimana ini? Sama itu ada don't, lalu karena ini adjektif maka pakai be, lalu to verb berlatihnya ya. Oke. Don't, lalu karena ini adjektif maka pakai be, lalu to verb berlatihnya ya. Don't be lazy to practice. Don't be lazy to practice. Jangan malas ya. Jangan malas berlatih. Oke. Kita coba lagi contoh yang lain untuk melarang ini. Misalnya jangan ya. Jangan berhenti di sini atau di situ ya. Jangan berhenti di sini. Nah, tuh ya. Jangan berhenti di sini. Oke, ini mudah nih, sudah sering kita dengar ungkapannya ya. Berhenti itu stop ya. Oke, jadi don't, lalu verb di situ, lalu ada adverb of place ya. Masih ingat ya keterangan tempat. Bagaimana ini bahasa Inggrisnya? Don't stop here. Don't stop here. Jangan berhenti di sini ya. Seperti itu caranya. Jadi kita di sini hanya menambahkan satu ungkapan baru, yaitu don't di depan, di awal kalimatnya. Jadi jangan, don't artinya jangan ya. Oke, kita coba lagi contoh yang lain supaya agak lebih banyak gambarannya lagi ya. Jangan melewati jembatan itu ya. Oke, mungkin rusak, mungkin berbahaya, mungkin lagi diperbaiki dan sebagainya. Jadi jangan melewati jembatan itu. Oke, jadi don't, lalu melewatinya verb, jembatannya adalah objek ya. Jadi don't melewati, don't pass the bridge ya. Kadang-kadang juga dipakai kata cross, kadang-kadang. Jadi don't cross the bridge, kadang-kadang begitu. Jangan menyeberangi jembatan, kadang-kadang begitu. Don't cross the bridge. Di sini tadi dipakai don't pass the bridge. Oke. Then number 5. Oke. Nomor 5, jangan masuk ruang itu. Oke. Jangan masuk ruang itu. Oke. Jangan masuk ruang itu. Don't, okay. Masuk atau memasuki, don't enter, oke okay, ya. Don't enter the room. Don't enter the room. Don't enter the room. Oke. Okay. Sudah ada 5 permisalan, ada 5 contoh ya. Nah, bisa amati tadi di situ kita menggunakan don't ya. Yang berarti jangan. Nanti ke depan kita akan lihat ini
Jadi bentuk-bentuk imperatif ini dipakai khususnya dalam beberapa hal ya, misalnya untuk peringatan, notice, warning ya. Dan juga nanti dipakai dalam instruction ya, instruksi ya. Juga secara istilahnya dalam genre nanti itu misalnya procedure ya. Procedure banyak menggunakan model-model command atau interaktif ini ya. Oke. Oke, sekarang kita akan coba melanjutkan dengan ini responnya. Jadi kalau ada perintah itu, baik itu perintah yang positif untuk melakukan sesuatu maupun melarang, kita bagaimana nih kita meresponnya ya. Ya kalau kita isyarat ya gesture, jadi kita pakai bahasa isyarat, kita mungkin cukup mengangguk atau menggeleng ya, mengangguk untuk menyetujui perintah atau mengiyakan, atau bisa juga kita menggeleng ya. Menggeleng artinya tidak mau ya, itu ekspresi. Nah, bagaimana kalau dia dituangkan dalam bentuk lisan ya? Ini maka responnya ya dua macam. Kalau kita setuju mau melakukannya, ya kita tinggal bilang misalnya open the door, ya kita jawab aja oke, misalnya gitu, bisa ya, oke, cukup, atau alright, baiklah, atau bisa juga you pakai I will ya, I will, nah, itu ya, saya mau ya, saya bersedia ya. Nah ini jadi memang aslinya bersifat dialog ya, jadi open the door, oke, alright, atau I will. Nah itu kalau kita memang menyetujui atau mau melakukan perintah itu ya. Sebenarnya tidak hanya 3 itu, banyak ungkapan yang lain ya, sejenis ya, maknanya sejenis ya. Nah, kadang-kadang juga why not gitu, jawab nggak apa-apa, why not, mengapa tidak, misalnya ada perintah apa lalu dijawab dengan why not, boleh, mengapa tidak. Nah, misalnya open the window, buka jendela, mengapa tidak, kita bisa merespon dengan why not ya. Lalu demikian juga jika kita keberatan ya, tidak mau melakukan perintah ya, kita menolak, berarti we refuse. Oke. Kalau menolak kita juga sama aja, kita ungkapan yang kita pakai adalah ungkapan negatif ya. Jadi ungkapan negatif berarti secara umum kan pakai itu not di belakang ya, tapi diawali dengan sorry umumnya. Jadi sorry, jadi kalau disuruh nggak mau, pakai aja sorry I can't, maaf saya tidak bisa, atau sorry I won't ya, maaf saya tidak mau, bisa seperti itu ya. Nah, dan sejenisnya, jadi tidak hanya 3 itu, jadi ungkapan-ungkapan sejenis itu banyak sekali, nanti you bisa lihat ya di buku-buku yang lain mungkin ya. Oke, jadi responnya seperti itu ya. Oke. Ya, jadi nanti ini kalau mau bagus ya dipraktekkan ya, dipraktekkan. Kalau tidak ada teman praktek, sebenarnya di rumah ada teman setia yaitu cermin ya. Jadi dengan berlatih di depan cermin ya, ngomong dengan cermin ya, itu juga bisa jadi media belajar yang bagus ya. Oke, jadi ini mudah-mudahan bisa dipahami ya, dipahami betul, tidak materinya sedikit demi sedikit, tapi sebaiknya dipahami betul ya.
Nanti ini bisa you kembangkan sendiri contoh-contohnya, diperluas ya pada situational conversation, pada percakapan-percakapan yang situasional ya. Oke. Nah, ini diingatkan lagi ya. Jadi jadi pastikan dikuasai tiap bagian ya sebelum melanjutkan ke bagian selanjutnya ya. Jadi sekarang giliran latihan ya untuk unit 4 ini. Kita berikan ini ya. Mungkin ya. Oke. Jangan menaruh penggaris itu di kursi ya. Jangan menaruh penggaris itu di kursi. Lalu yang kedua juga ini masih bersifat melarang ya. Jadi jangan marah, membaca pesan itu misalnya ya. Jangan marah membaca pesan itu ya. Contoh yang lain, jangan menyanyikan lagu itu lagi. Jangan menyanyikan lagu itu lagi. Lalu yang keempat, kita coba nih. Jangan malu menyampaikan masalah itu. Ya. Sementara cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa, selamat belajar, semoga berhasil, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.